Hai Sobat Elcuk dimanapun berada. Hai Sobat Elcuk. Hai Kak. Hai De, apa kabar De? Kita perkenalan dulu kali ya, mungkin Sobat Elcuk ada yang belum tahu. Kita sekarang berdua. Lu nggak usah kenalan, lu udah lama di sini. Iya. Lu kan sejak kayak masih Pak SBY presiden waktu itu ya? Iya. Kalau nggak salah Iya lu sih, udah kalau nggak salah ya. streaming di sini Benar, kan, benar. makanya. Ini mata pencarian utama sih. Luar biasa, luar biasa. Lo kalau mau kenalin gue Kenalin ke siapa? ke situ, ke Sobat Elcuk lah. Oh iya, Kan gue oke pertama kali Sobat nemenin Elcuk. lu. Kenalin kali ini aku nggak sendiri, aku Hai. bersama Kak Kamal. Ya, Ya di sini. saya gamers juga. Iya, OTW ya. Saya juara Mario Bros di Olimpiade Sydney. Ya oke. OTW lagi katanya. Apalagi? Ya? OTW gamers. Apalagi? Udah itu doang dari gue. Itu doang ya? Iya. Maaf ya saya gak punya prestasi seperti Anda. Aku juga nggak ada sih. Oke. Pokoknya di sini kita berdua bakal nemenin Iya. Sobat Elcuk semua selama 1 jam ke depan. Betul. Dan kita bisa dilihat live ya di YouTube channelnya Elcuk Entertainment. Yap. Sama di Langit Musik. Betul. Ya, aplikasi Langit Musik, betul. Jadi buat oh ya, dan sekarang kita bisa telepon. Emang sebelumnya gak bisa? Bisa sih, tapi nggak ada yang telepon. Gak usah gitu dong. Sekarang bisa telepon, jadi sebelumnya gak bisa gitu aja. sebelumnya nggak bisa ya. Sekarang bisa telepon ke nomor WA Elcuk 0811 1882 245. Nah, nanti ditulis. Bisa gak sih ditulis gitu? Nggak bisa. Tulis kemana nih? Tulis di Oh ntar bisa, di tag Iya, ya, di-tag. di Jadi- monitor. Betul. Jadi kalian yang mau telepon bisa langsung telepon dan ngobrol-ngobrol bareng kita. Betul sekali. Emang tujuan utama acara kita live itu supaya ada interaktifnya. Betul. Karena kalau yang tapping-tapping itu kan nggak bisa interaktif. Betul. Itu Balas tujuan komen aja kita pilih-pilih kan. Yoi. Kalau ini enggak, kita pengen balesin semuanya. 08 111 Iya. 882 245 itu dia. Pokoknya buat yang belum punya apps-nya Langit Musik, silakan di-download dulu. Nanti ada bagian di bawah itu lo tinggal klik live, ada muka kita berdua Betul. di situ. Dan di aplikasi Langit Musik ini juga podcasternya bukan kita berdua aja, guys. Iya, ada Ternyata banyak sekali. banyak parah, ada Ada 1988 ya, betul, 1988 karena kita punya katalognya semua ya. Iya, Dan iya. semuanya macam-macam. Ada yang mungkin kayak lo juga gamers. Iya, betul. Ada yang penyiar juga kayak gue mungkin. Betul. Ada, tapi kita usahain banget nanti hampir semua host di podcaster yang ada di Langit Musik. Kalau bisa kita punya 4 sampai 5 konten lah di situ ya. Iya, Gak cuman ini. Iya Iya. dong, mau dong lo. mau sih. Iya kan, makanya. Tolong lah. Jadi kalau lo yang nonton banyak, kalau gua sama Iya, Anas nanti ini kita lebih bikin- banyak lagi. Iya, minta program lagi ya. Iya dong, karena kita bisa segalanya, men. Betul. Iya kan? Gua tuh udah nonton episode-episode sebelumnya kan, lu tuh bisa ngobrolin apapun lo. Iya. Termasuk untuk tema kita hari ini itu sangat amat penting untuk kehidupan berumah tangga semua orang. Iya Kenapa dong? tuh? Ya kan ini kan kita mau baca karakter orang berdasarkan selera musik. Bukan berdasarkan zodiak. Enggak. Kalau Enggak itu lu jago nggak zodiak? Enggak sih. Lu apa? Capricorn. Capricorn. Gua Aries. Cocok nggak sih tuh? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Katanya kalau Capricorn cocok sama Virgo. Laki lu apa? Virgo. Oh bisa aja. Masuk ya? Masuk. Tapi dia kayak nggak denger deh. Gak apa-apa, biarin aja. Oke. Oke. Yang pasti nih dalam waktu apa namanya? Sejam ke depan. Sejam ke depan enggak, dalam waktu beberapa bulan ke depan. Oh, berapa bulan ke depan? Ya. Kan kita punya banyak ini, Nas, banyak acara musik. Betul. Iya, lagi ngehits banget gak sih? Lagi banyak konser. Konser-konser ini dan festival-festival ini. Pokoknya Asia Tenggara tuh kayaknya lagi menjadi apa ya? Target musisi gitu musisi. ya. Bener-bener karena kayak Internasional. semua orang ke Asia Pengen Tenggara kesini. ya. Iya, benar. Gue nggak bilang Indonesia ya. Asia Tenggara. Sobat Elcuk Asia Tenggara, khususnya Singapura. Iya. Karena Bener banyak lagi. banget yang konser di situ ya Taylor Allah. Swift di Singapura nanti. Berapa hari? Enggak tahu berapa. 6. Sumpah. 6 hari, Bos. Tapi itu tuh emang katanya semua orang di Asia Tenggara bakal terbang ke Singapura sih. Termasuk orang-orang kita. Itu kayak satu negara bisa penuh gak sih? Iya, betul. Sebenarnya kan kalau dari segi luas Singapura itu kan kecamatan ya. Kecil ya, Iya, nggak terlalu kecil, luas ya. kecil banget soalnya. Dan gue yakin nanti wah itu devisa negaranya mencuat abis itu. Iya sih, fix. Ketika apa namanya? Ketika udah mulai konser-konser itu berdatangan. Benar, gitu. benar. Tapi percaya gak sih kalau misalnya di festival musik tuh banyak yang pacaran? Percaya gue. Selain banyak yang pacaran, banyak yang ketemu jodoh. Kalau itu bener gak? Bener.
Karena Kalau itu aku kurang tahu sih. Karena gue inget banget ada sebuah kisah yang sampai sekarang masih langgeng. Siapa? Itu ketemu di konser. Siapa? Yofi dan Nuno, ya kan? Itu kan pasangan kan? Itu Bukan ya? grup band bukan? Oh, itu beda. Beda sih. Beda. Salah Tapi ya? Oke. tapi kayak Sorry. maksudnya aku sendiri nggak ada pengalaman sih. Kayak Lo ketemu ini orang gini, terlepas dari laki lo ada di sini ya. Ya. Toh dia kan lagi budek nih. ya Lo udah berapa kali pacaran gue tanya? 2 lah. 2. Kalau pacaran serius 2. Iya. Oh, yang main-main? Main-main tuh nggak jadian ya? Iya, nggak Kayak jadian. cuman PDKT Deket doang. Banyak lah ya. Banyak lah. Ada yang ketemu di tempat tertentu nggak? Nggak ada. Jadi semuanya berawal dari temen aja. Berawal dari kalau nggak nongkrong, kayak misalnya Nongkrong. temennya teman gitu Hmm. paling. Atau kakak kelas gitu. Kalau enggak, pertanyaannya gue ganti. Lu pernah nonton konser bareng atau lihat acara musik bareng sama pasangan lu nggak? Sama pasangan pernah gak ya? Kayak belum pernah deh. Sama sekali. Sampai sekarang juga. Pernah itu pas waktu itu gue sempat kerja gitu. Ah. Kerja di salah satu acara. Terus di situ tuh dia undang-undang band. Jadi sekalian dong nonton. Nah, bareng itu cowok acara apa namanya? Yang lo tonton berdua, musiknya atau lagunya lagu siapa? Lagu ada Malik di Essential waktu itu. Terus ada Yang mana Maliknya? Ingat nggak? Ingat apa? Lagunya. Lagunya. Wah, lupa sih. Itu udah pacaran Pokoknya belum? yang terkenal. waktu itu? Udah. Udah pacaran? Udah. Pas lagi nonton bareng Malik itu berdua, pacar lo posisi di mana? Di Posisinya belakang lo kah? Ada meluk-meluk dikit gitu nggak? sebenarnya gue nggak beneran nonton juga sih. Jadi gue nonton, dia nonton gitu sendiri. Maksudnya Jadi gue nggak lagi barengan? kerja. Kan gue kerjanya gamers nih. Oh, Ya, jadi mobile. Gue apa lagi ngegame gitu. Ngegame. Dianya nonton. Ya paling gue ketemu di tengah-tengah gitu. Nggak ikut nonton bareng deh ternyata. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak ada adegan tuh biasanya soalnya ya. Kalau Iya. pasangan udah nonton konser, Iya. kalau udah konsernya Malik aja, Ya, itu biasanya posisi cowok udah pasti di belakang si cewek. serius. Iyalah. Terus pas udah mulai masuk lagu-lagu yang romantisnya Malik, udah mulai ada pelukan dari belakang. Oh, romantis ya. Terus si ceweknya nyender di dadanya. Oh. Gini. Kalau nonton live music kehitung konser gak? Iya boleh, nggak apa-apa, nggak Oh, masalah. live music di itu di Di Edge Club gitu. klub gitu, Iya. nggak apa-apa. Emang Pernah? iya? Itu kan bukan konser. Iya bukan konser, tapi kan live music kan. Ada Iya. yang main musik kan? Ada. Ya nggak masalah. Pernah? Oh, itu kehitung. Pernah kalau itu. Oke, posisinya gitu nggak? Lebih sering ke gitu sih. Posisinya gitu atau lebih liar dari itu posisinya? Enggak sih, enggak kita enggak PDA kok. Ya kan kalau di night club kan gelap, Bu. Iya, tapi kita lebih having fun sama temen-temen gitu Oh biasanya. iya sih benar Iya. kalau itu. Mm-mm. Tapi yang pasti emang bener nggak jarang banyak banget orang-orang dapat jodohnya itu di Benar. konser. Tapi bingung deh kalau misalnya dapet jodohnya di konser, maksudnya kalau misalnya dia nggak bawa gebetan ya. Iya. Misalnya dia Jadi pure datang- kenalan dia di datang sana. sendiri. Iya, terus atau dia dapet mungkin jodoh di situ bisa dapat nggak? kenalan di situ Bisa gitu nggak? kan? Iya, bisa. Bisa ya. Kemungkinannya berapa persen? Kalau dari story hidup gue belum ada contoh nyata. Iya kan, belum ada berarti jarang. Biasanya yang terjadi adalah lu pacaran ternyata punya PDKT. selera musik yang sama, baru nonton bareng gitu kan. Iya. Tapi kalau lu ketemu di konser tuh jarang. Jarang makanya. Yang sampai jadian. Tapi pulang bareng bisa. Pulang bareng bisa. Pulang bareng bisa. Misalkan ada satu orang si A tuh suka nonton konser sendirian, si B suka nonton konser sendirian. Tahu-tahu ketemu sama-sama ngobrol dan sama-sama ngerti ternyata mereka berdua sendirian bisa pulang bareng. Bisa pulang bareng gimana Tapi tuh? belum tentu jadian. Iya kan. Ya kan bisa pulang bareng maksudnya sama-sama nunggu Gojek atau ojolnya bareng. Enggak, nanti kalau di luar. misalnya lagi nonton tiba-tiba ada yang samperin, kenalan dong. Terus pacaran gitu mungkin nggak? Bisa sih kalau punya keberanian ya. Iya ya. Gue sih nggak pernah. Karena gue kalau nonton konser selalu sama temen-temen gue. Jadi nggak ngajak orang kenalan. Nggak ngajak orang kenal. Orang kita udah rame banget kalau ngajak orang kenalan kayak mau dipalak tuh orang kesian tahu. Kalau serombongan, Iya, halo bener-bener. cewek boleh kenalan gak gitu. Ngeri Iya kan, pasti. makanya. Lu juga pasti insecure kan. Lo Iya emang sih. pernah nonton konser sendirian? Nggak juga kan? Nggak pernah lah. Nggak enak kan nonton. Iya lah, jayus banget gak sih? Tapi beberapa temen-temen gue suka nonton konser sendirian. Sumpah, itu Iya. gabut banget gak sih? Bukan gabut, emang dia orangnya suka musik aja. Jadi Oh nggak emang peduli. antusias banget ya? Betul. Jadi gue tuh kalau di mata teman gue ini ya, mungkin sobat Elcuk juga punya perasaan yang Iya. sama. Lo boleh komen di sini kalau punya standpoint yang sama. Gue nggak butuh temen untuk menikmati musik yang gue suka.
Iya, jujur gue iya bakal sih. dateng. Jujur iya. Akan gue kejar ketika gue mengidolai sebuah Bener band sih. atau seorang musisi gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita udah ngefans banget, mau sendirian, teman-teman masalah. kita nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Sama kayak film. Ada orang-orang yang suka nonton film bioskop I see. sendirian. Ada Nah, kan? kalau kayak gitu gue sering. Oh iya. Dulu Film apa? Film setan dong. apa aja? Film setan? Gak berani. Maksudnya kayak dulu tuh karena gabut gitu loh. Iya sih benar. Kalau Sama nonton video kayak tuh kayak biasa ada aja gitu. perasaan nggak sabar juga. Iya benar. Udah sempet ngubungin teman-teman kita ya Nggak sobat ada yang Elcuk, bisa. nggak ada yang bisa, Iya. males banget kan hidup kita digantung Iya sama iya orang benar lain. benar. Tapi kalau Males konser tuh belum pernah sih, karena kalau konser kayak effort banget gak sih? Iya, cuma Kayak lo harus tergantung. Kan sebenarnya lu bener tinggal bawa backpack sama kalau tiket udah di tangan mah udah gampang. Iya sih, benar. Nah, ini kita punya beberapa penelitian juga. Ternyata sebuah lagu atau mungkin musik gitu ya, itu bisa menyatukan selera dan juga cinta. Anjay. Lo kan dari tadi nanya fakta kan? Iya benar. Ini faktanya ya? Ini fakta. Jadi ada beberapa peneliti dari Cambridge. Anjay. Ini penelitian dari EFL Science. Dan dia melibatkan 21.000 peserta. Jadi sahih ya Pak. Ini 21.000 loh. Ini banyak banget. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa musik yang dipilih karena disukai mencerminkan karakter seseorang. Ini sesuai dengan topik bahasan kita. Ya. Ini pas banget karena kita bakal melihat karakteristik seseorang berdasarkan selera musiknya. Oke. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ada kan musik banyak macam-macam. Ada EDM. Yang lu suka apa? Gue nggak terlalu suka EDM sih kak. Oh iya. Iya justru nggak suka. Yang lu suka banget, yang lu bakal kejar-kejar genre apa berarti? Pop. Pop suka, tapi pop tuh kayak semua orang suka pop gak sih? Iya. Iya. Dan genrenya bisa beda-beda kan. Iya, Yang iya. populer aja gitu. Iya, mungkin kalau spesifik kayak satu genre yang spesifik kayak pasti gue suka gitu. Kayaknya itu deh, Harusnya sih rock ya. alternatif rock ya. Tapi bukan keren. yang rock banget juga. Contoh bandnya apa? Alternatif rock tuh kayak itu gak sih, kayak si Radiohead tuh alternatif rock gak sih? Iya bisa. Iya, yang kayak gitu-gitu sih. Dia ada yang bilang dia Britpop juga. Iya, sebenarnya Radio. banyak sih. Cuman kayak ya tipikal lagunya yang kayak gitu. Kayak gitu. Suka. Yang Creep gitu-gitu. Enggak Creep doang kan, dia ada banyak. Iya banyak. Mm-mm. Tapi maksud gua Radiohead tuh banyak lagu-lagu kontemplasi soalnya. Dia sebenarnya banyak genrenya juga sih di lagunya. Iya. Cuman kan kayak explore banget. lagu dia tuh banyak juga yang rock juga. Selain Radiohead siapa? Specifically band ada juga yang bukan alternatif rock sih. Apa? Kalau yang suka banget dengerin, kalau nggak Radiohead, Nirvana. Iya. Selera lu begitu, Bu? Iya. Keren banget lu. Terus kalau yang lebih Lu rock lahir lagi tahun berapa sih? 2002. Gak usah dijawab dong. Maksudnya apa ya? Iya. Maksud gua old soul banget. Enggak sih, karena emang suka aja kebetulan. Terus kayak kalau lebih rock lagi mungkin Avenged Sevenfold, Linkin Park juga suka. Linkin Park suka. Iya, kalau Linkin Park kan kalau yang kayak lagu-lagu dia nge-scream gitu juga suka. Banyak sih sebenarnya. Tapi kalau gua udah ngeliat terkenal ya benang itu. merahnya sih. Apa? Harus ada distorsi sih kayaknya lu tuh. Distorsi gimana tuh? Gitar, jet gitu. Emang agak-agak Iya. lebih ada kental. Suka yang kayak gitu, Iya, benar. lu kayaknya nggak suka yang menye-menye. Kayaknya. Kalau yang terlalu slow gitu sebenarnya suka, tapi Occasional enggak aja. iya occasional, Kalau kayak yang kalau lagi pengen Radiohead, dengerin. Nirvana, Itu bisa kapanpun didengerin bisa. kapanpun, iya. Keren. Jadi Menarik kayak sekali satu. ya. Kalau kakak apa? Gue hampir semuanya. Nirvana ada beberapa lagu yang gue suka. Radiohead itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Nggak terlalu banyak. Gue tuh nggak terlalu suka Britpop. Oke. Kecuali Oasis lah. Oasis tuh banyak banget yang gue suka. Oasis enak juga sih. Terus Avenged suka juga. Hmm. Beberapa lagunya. Gue bahkan dangdut pun doyan, Bu. Asal lo tahu. Iya sih. Sebenarnya kalau ditanya suka Koplo lagu apa sekarang lagi banyak sih. gila. Iya. Lagi bikin Koplo lagi ngehits lagi. Ada nggak koplo? Ntar kita lihat ya penelitiannya. Harusnya sih nggak ada karena ini yang bikin Cambridge. Karena di Cambridge nggak ada koplo ya. Coba Iya kita sih. lihat lah. Yang pertama ada EDM. Musik EDM, IDM, dubstep atau trip hop termasuk genre musik dengan ritmenya yang menghentak dan membangkitkan semangat. EDM itu setahu gue electronic dance music. Iya. IDM benar. apa? Ya? Nggak tahu. Kita cari kali ya. Iya, Boleh IDM. Dubstep ya pokoknya yang ada begitu-begitunya dah. Trip hop, wah keren sekali ya. IDM adalah International dance music. IDM adalah sabar ini yang keluar. Indonesia dance music. Bukan. Jadi dance music tapi dari Indonesia. Bukan. India dance music, Vrindavan.
Bukan. Intelligent dance music. Jadi itu ada techno, elektronika, industrial musik. Ribet banget ya. Gak ngerti sih gue. Jujur gak gitu ngerti EDM sih. Pokoknya jedak-jeduk aja tahu, ya kan? Gue juga. Iya. Pokoknya kalau di acara ini kayaknya kalau ada di konser DWP lah ya. Iya, DWP. Kayaknya DWP ini deh. semua. Tetapi biasanya para penggila musik dance juga kurang lembut, orangnya cenderung lugas. Benar apa enggak nih ya Sobat Elcuk? Pokoknya kalau lo suka EDM, lo orangnya berarti hobi berinteraksi. Iya, extrovert gitu ya. Betul, jadi nggak betah di rumah, orangnya rumah lo nggak enak atau enggak rumah tangga lo berantakan, mungkin gue nggak tahu. Dan lo punya kreativitas tinggi, kata si Cambridge ya, kata si penelitian ini, gitu. Oke. Itu mungkin positifnya. Iya, setuju gak tapi? Negatifnya itu kurang lembut. Iya. Gue gak bisa ngasih setuju atau enggak, karena kan gue gak suka. Yaudah, stereotype. Berdasarkan stereotype. Kita lihat aja dari kelakuan ya. Iya. Maksud gue, lo kalau suka EDM udah pasti lo demen joget. Betul. Lo energize banget orangnya kan, energetik gitu kan. Jadi gak bisa diem udah pasti. Orangnya fix. Kayak belatung. Fix. Terus gak betah di satu tempat lah, pokoknya pengennya kesini. Setuju sih. Gitu kan. Iya. Emang bisa jadi kalau orang-orang kayak gitu, orangnya pasti cenderung lugas. Benar kan, sih. Ketika lo di acara EDM, lo bisa ngobrol nggak? Bisa. Gimana caranya? Nggak bisa, berisik. Kalaupun lo ngobrol, lo gimana caranya? Teriak-teriak. Nah, benar. Gara-gara itu lo lugas kayaknya. Sebenarnya make sense sih. Iya kan? Logik gitu. Maksudnya kayak, ya benar itu kayak ada korelasinya semuanya. Dan mungkin orang-orang yang suka EDM ini nggak suka basa-basi, bisa jadi. Jadi benar. kebayang scene-nya itu kayak lo ketemu di konser EDM atau mungkin di nightclub yang mungkin banyak juga memutarkan lagu-lagu EDM kan. Tung. Hey, sama siapa? Kenalan dong. Enggak, lo jelek gitu misalnya. Iya, benar. Bisa selugas itu mereka. Karena mereka emang tujuan kesana tuh buat having fun ya. Buat having fun, nggak mau diganggu siapapun. Iya, jadi kayak bener-bener nggak basa-basi sama sekali. Iya, dan kalau misalnya dibilang kurang lembut, mungkin nggak semua sih ya. Cuman mungkin banyak juga yang pakai skincare soalnya kan, kita nggak tahu kan maksudnya kan. Maksudnya mungkin kurang lembut gimana tuh maksudnya? Kurang lembut ya berarti ya orangnya ya dekat sama lugas itu sebenarnya. Iya sih, jadi lu nggak bisa beramah tamah. Iya. Karena lu frontal gitu. Iya, gitu. Make sense. Gak semua mungkin tapi kebanyakan. Kurang lebih, ya. Ini pokoknya kita ulangin lagi dari Cambridge ya. Lu jangan ngomelin gua sama Anas ya, Sobat Elcuk ya. Kita cuma bacain penelitian lo ini. Tuh. Lanjut. Ini karakteristik seseorang yang suka musik jazz. Oke, musik jazz. Kalau rajin nonton event-event musik jazz, berarti kamu termasuk satu golongan dengan orang-orang kreatif, anjay, yang tahu cara menghargai diri sendiri. Wow. Para penyuka musik jazz biasanya juga outgoing dan santai. Jazz itu biasanya orangnya kayak gue sekarang nih. Oh, kakak suka jazz ya? Bukan. Gayanya chill. Oh ya, benar. Chill kan. Kayak chill, terus kayak nggak suka yang upbeat kan jazz tuh. Kayak slow gitu. Kalau nonton konser jazz tuh paling enak katanya duduk. Apalagi jazz yang beneran jazz ya, bukan yang jazz pop gitu. Kalau yang musik jazz yang festival Java Jazz, itu beneran musik jazz. Lu pernah datang nggak? Enggak pernah, tapi temen aku banyak yang datang. Itu kan banyak musisi jazz yang bener-bener pure jazz ya. Iya, itu kayak pure jazz. Gue kan kerja di radio nih, jadi gue sering datang karena media partner. Itu kalau gue udah masuk ke hall atau tempat musisi jazz yang bener-bener jazz, itu lu dikasih tempat duduk. Jadi lu nggak dikasih festival, jadi nggak diri. Dan musik yang dimainkan mereka itu pokoknya lo kalau mau jadi vokalis, lo mending jadi vokalis jazz. Nyanyinya dikit. Sisanya tapi orang salah satu artis jazz Indonesia yang terkenal siapa? Banyak, ada. Sebenarnya yang bikin jazz agak-agak enak agak-agak gampang didengarkan untuk orang awam. Iya. Tuh buat gue ada 2 musisi yang bertanggung jawab. Siapa? Di zaman gue ya. Malik The Essential. Betul. Malik tuh yang bener-bener dalam tanda kutip bikin jazz itu bisa kita terima. Oh, Malik tuh jazz ya?
Malik jazz. Enak sih tapi. Ya makanya. Tapi dia nggak pure jazz. Tapi base-nya dia tuh jazz sebenarnya. Oh, tapi yang lagu-lagu dia yang kayak enak kan? Enak itu yang ngehits. Itu yang membuat gue akhirnya mengenal jazz tuh mungkin digampangin sama si Malik, sama Andin. Tapi dia nggak pure jazz ya, yang lagu-lagu yang udah ngehitsnya. Ada sebenarnya beberapa lagu dia yang jazzy banget. Tapi kan ketika kita dengerin Malik tuh ketukan awal-awalnya tuh, ketika awal-awal dia muncul gitu maksudnya ya, itu beda, bukan pop yang lain ketika di zamannya itu kan. Malik tuh membuat kita suka jazz. Enak sih tapi Malik Endang. Enak banget semuanya. Oh ternyata jazz ya guys, baru tahu. Jazz, iya itu dia. Dan penyuka musik jazz ini ya, sebentar ya, Sobat Elcuk, gue scroll dulu. Kita sambil bacain komen ya. Iya betul. Oh udah ada komen, mana dia? Kelihatannya gimana? Dari YouTube. Oh gitu. Bilang dong. Saya kan nggak tahu. Nggak tahu. Emang ada komen? Lo kalau mau komen gimana silakan ya guys. Oh gini guys. Ya guys yang mau komen dari boleh handphone ya. aja kalau gitu. Gue biar nggak ganti-ganti layar nih. Oh ini ada nih. Siapa yang komen? Kalau anak K-pop gimana Bang Kamal dan Kanas? Sabar ya. Ini kita kan belum sampai ke akhir skrip. Gue juga nggak tahu nih skrip sampai mana. Jadi pokoknya ditunggu ya. Aku suka lagu blues Kak. Nanti ada itunya. Ada. Tadi aku udah baca ada. Oke. Blues ada. Aman. Sabar ya. Kita sabar masih ya, masuk guys. di jazz. Kita masih di jazz. Buat lo yang udah sempet dengerin obrolan kita, pokoknya boleh komen cocok apa enggak. Karena gue sama Anas tuh pengen tahu banget ini karakteristik yang digambarkan sama penelitian dari Cambridge ini cocok apa enggak. Sesuai gak sama kalian? Buat lo yang suka jazz sama EDM yang udah kita bacain tadi kan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak tapi peminat jazz tuh juga banyak banget loh. Banyak. Banyak banget ya. Justru karena ada si acara Java Jazz itu juga kan membuat orang lebih banyak mengenal jazz yang tadinya nggak ada. Kalau di kampus tuh ada JGTC dulu tuh. Sampai sekarang juga masih ada. Banyak sah. Kalau artis jazz luar yang terkenal? Kalau yang legend itu gue nggak tahu lo tau apa enggak ya. Ada BB King. Bukan bebek packing ya, bebek king. Iya, terus siapa? Jazz luar negeri siapa lagi ya? Bentar. Jazz. Tolong dibantu dong ini temennya. Kalau Frank Sinatra tuh apa? Enggak, dia bukan jazz. Dia itu sebutannya apa ya? Frank Sinatra. Adalah, pokoknya bukan jazz. Bukan jazz ya? Bukan jazz. Tapi ada. Zaman-zaman musik jadul itu. Jazz luar negeri kayaknya banyak dah. Bentar. Coba cari Gue juga mau nyari. Yang boleh bantuin di kolom komen nih. Jazz singer. Musisi jazz luar negeri. Banyak setahu gue dah. Kenapa nggak ada yang ada di kepala gue ya? Ini banyak kan orang-orang zaman dulu sih. Nggak apa-apa. Emang yang legend mereka itu. Nina Simone. Oh, Nina Simone. Itu tahu tuh, itu pernah dengar sih. Musisi jazz luar negeri. Musisi jazz. Ternyata Frank Sinatra jazz. Jazz juga ya? Jazz juga. Dia soalnya ada swing-swingnya. Oh, nyampur gitu ya, nggak pure ya? Emang capek tau kotak-kotakin musik. Kita enaknya dengerin doang. Padahal soalnya kayak dalam satu lagu kayak genrenya bisa banyak gitu gak sih? Betul. Iya kan? Tapi biasanya ada benang merah genrenya. Tapi kadang-kadang orang kan suka mikir ngapain sih kotak-kotakin musik. Kadang-kadang perlu buat identifikasi doang. Iya sih. Kayak kita biar tahu kayak ternyata kita suka model lagu kayak gini nih. Kita cari lagunya kayak gini. Algoritma yang lo pakai di YouTube kayak di Spotify kayak itu kan pakai itu dia. Ketika lo memutarkan musik-musik seperti ini, nanti lo bakal dikasih discovery-nya kan yang mirip-mirip juga gitu. Saya perlu sih, cuman mungkin jangan jadi polisi genre ya yang kayak ini salah nih gini. Iya betul, itu nggak setuju tuh gue. Iya, cukup dikasih aja, diedukasi. Louis Armstrong. I see skies in blue. What a wonderful world. Oh, tahu. Kan? Itu lagu abadi banget tuh. Itu jazz. Oh, itu jazz. Itu jazz. Oh, kayak enak juga sih sebenarnya. Iya tahu. Lagu-lagu jazz tuh banyak yang long lasting. Iya. Apa saja lagu jazz barat? Miles Davis ada filmnya. Terus Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Siapa raja jazz? Siapa tuh? Ada raja jazz, men. Keren kayak Majapahit, yes, ada raja aja. Benny Goodman, yang dikenal sebagai raja jazz, kelahiran tahun 1909. Nggak tahu tuh. Ya sama gue juga nggak tahu. Tapi dilihat dari lahirnya udahlah berhak dia. Iya. 1909 lahirnya, biarin aja. Dia dari Chicago, Illinois. Oke, terima kasih ya Google. Oke, terima kasih Google. Ya, tadi udah musisi jazz ya, pokoknya orangnya santai, outgoing, terus suka chill. Dan tahu cara menghargai diri sendiri. Makanya biasanya orang kalau dengerin jazz, apalagi yang pure jazz gitu, nggak ada anggur, Bu.
adanya wine. Ya yang kayak old soul gitu ya. Yoi, champagne. Ya kan? Ya setuju sih. Kayak mungkin gak semua tapi kebanyakan kayak gitu. Kayak 80% lah kayak gitu ya. Iya. Kalau yang pure jazz. Iya, yang pure jazz. Iya, yang kayak dia jazz jazz legend enthusiast banget gitu. Yoi, begitu. Setuju. Ya. Kita Next. masuk ke karakteristik berikutnya, yaitu orang-orang yang suka musik top 40. Top 40 charts itu adalah itu ya yang kayak lagi ngehits ya? Iya. Oke. Kalau Ini- suka lagu-lagu pop ringan yang selalu masuk top 40 charts, kamu termasuk tipe kepribadian yang satu ini. Pekerja Yaitu? keras, Oh iya. suka bersosialisasi, lembut dan tahu Oke. cara mencintai diri sendiri. Kalau lu suka musik top 40, lu suka bersosialisasi, lembut dan keras. tahu cara mencintai diri sendiri. Tapi ada tetapinya. Itu tadi positifnya, sekarang negatifnya. Negatifnya, Yaitu kamu tidak terlalu punya jiwa kreatif. Kamu juga agak sulit berpikiran rileks. gue masih bisa kebaca untuk urusan jiwa kreatif. Ya, oke. Kenapa orang-orang yang suka top 40 dibilang sama si Cambridge ini nggak punya jiwa kreatif? Kenapa? Kayaknya gara-gara dia ngikutin selera orang aja. Jadi dia kayak nggak punya karakteristik yang tetap Iya. gitu ya. Jadi dia kayak ngikut. Orangnya nggak suka ngulik Oke, berarti. dia kayak taste-nya tuh ngikutin yang lagi Iya. happening aja sekarang. Betul. Jadi orang suka kebanyakan apa, terus dia ikutan suka Oke, juga make kan? sense sih, make Ya kan? sense. Dan dia mungkin nggak mau susah cari-cari, jadi dia mau yang gampang. Jadi dia Bener. pencet top 40. Iya, Oke, itu make sense. make sense. Yang gue nggak make sense sampai sekarang pekerja keras itu hubungannya apa? Iya sih, Kenapa? Oh, Kenapa orang top 40 suka pekerja keras? gue tahu. Apa? Mungkin dia pekerja keras, dia Hah? mikirinnya tuh kerja sampai dia nggak kepikiran buat dengerin lagu. Terus Makanya dia jadi pekerja keras. dia cuma Mungkin nggak? nerima, iya benar. Jadi Make dia cuma sense nerima lagu yang yang orang-orang instan suka aja. karena dia Oh, kerja iya. keras, dia kerja Iya. terus nih. Make sense? Ya mungkin ya. Make sense. Make sense. Suka bersosialisasi apa? Supaya dia tahu lagu terupdate. Iya, jadi dia karena dia suka Iya. bersosialisasi, jadi dia taunya yang update-update aja. Iya, Karena kan tadinya betul. dia pekerja keras nih. Bener. Sekali dia bersosialisasi ya dia ikutin yang lagi ngehits aja mungkin. Mungkin ya. lagi nongkrong-nongkrong temennya ada yang humming ya. Iya, benar-benar. Gitu. Lagu apa tuh enak gitu kan. Iya. Benar-benar. Make sense sih. Lembut apa lembut? Kalau ini jujur enggak lembut. Kenapa lembut ya? Oh, karena dia bersosialisasi jadi dia suka ramah Oh, tamah. mungkin dia orangnya caring gitu ya. Mungkin Itu, tapi apa urusannya kalau kenapa orang mak gua sama gua care banget. Tapi Cuman kalau mak gua nggak tahu Yura Yunita tuh, Oh iya sih. nggak tahu Juicy Lucy, nggak tahu dia. Iya sih. Enggak tahu ya. Kenapa ya? Kenapa lembut ya? Nggak tahu. Enggak tahu sih ini. Terus tahu cara mencintai diri sendiri juga hubungannya apa? sama lu suka Itu top rada 40? itu rada enggak make sense sih. Jelas-jelas lu ngikutin lagu orang. Iya, jelas-jelas lu ngikutin taste orang ya. Gimana cara Kok lu tahu cara mencintai Iya. diri sendiri itu gimana? Oke, yang terakhir kurang valid sih. Ya kita berhak mengatakan ini ya, Iya. karena toh kita nggak kenal sama orang Cambridge itu yang bikin penelitian. Iya. Jadi kita nggak ada takut-takutnya ya. Iya benar. Setuju atau enggak silakan di kolom komentar di Betul. YouTube channel kita di Eljok Entertainment atau Betul. mungkin WhatsApp juga boleh di nomor 0811 88 2245 itu dia. Tapi Setuju Kak, atau tidak? menurut lo kalau misalnya lagu nih yang tadinya underrated, yang kayak orang-orang nggak tahu, terus tiba-tiba dia masuk musik top 40 nih, jadi overheard banget. Iya. Lu menurut lu gimana? Itu hal yang positif atau negatif? Bisa sebenarnya hampir nggak ada negatifnya sih. Maksud gua ada beberapa lagu kita kan nggak bisa apa namanya ngatur selera orang. Iya. Tapi dia jadi lagu yang bisa dibilang pasaran karena Iya. di setel di mana-mana. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, untung Nggak apa-apa buat si juga. bandnya kan sebenarnya. Iya, sebenarnya untung buat bandnya. Nih, sering kali terjadi ya kasus seperti ini. Mungkin ada beberapa media atau mungkin radio yang nggak mau sama sekali muterin lagu tertentu, misalnya lagu A gitu. Iya. Tapi karena opini publiknya atau exposure gede banget, akhirnya diputerin. Karena si radionya pun atau mungkin channel musiknya pun nggak mau kehilangan momentum untuk tidak memutarkan lagu itu. I see. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang suka nilai musik dari jelek atau enggaknya dari musikalitas ya. Iya. Walaupun itu sebenarnya kan relatif. Iya. Tapi di sisi lain ya begitu. Kadang-kadang kita nggak bisa ngatur selera publik. Ada Bener lalu sih. begitu. Zaman kita hits banget Melayu total, inget gak sih lu? Yang lagu isinya Melayu. Oh iya, tahu. Yang pada becengkok Iya, gitu iya. kan. Iya kan? Dikit-dikit ada Iya. lagunya Iya. gitu-gitu kan. Akhirnya diputar-putar juga itu. Iya sih. Enggak, tapi Karena yang maksudnya suka banyak banget. iya bener, tapi kayak tahu gak sih yang kayak fans-fansnya misalnya ada
lagu dari satu band tertentu yang underrated tadinya, terus gara-gara mungkin dia terkenal di satu platform tertentu, terus jadi overplayed, overheard. Kadang tuh ada fans-fans yang butthurt gitu. Oh, yang kayak lagunya jadi overheard, lagu-lagu pasaran. Oh, jadi bete malah. Jadi bete. Ya habis gitu. gimana ya? Itu tapi sebenarnya soalnya itu nguntungin bandnya cuy. Iya, sumpah. Karena menurut gue kalau misalnya orang mikirnya gitu terlalu egois sih. Karena kasihan bandnya kalau misalnya dia underrated terus. Justru gara-gara ada platform-platform yang sekarang membuat beberapa lagu ini yang tadinya nggak terkenal jadi terkenal banget, diuntungkan. Lu kalau lihat TikTok kan gila banget melakukan itu, hampir tiap hari ganti lagu-lagu trendingnya kan. Iya bener. Tapi mungkin kalau misalnya kita memposisikan diri di fansnya, mungkin mereka BT-nya gini kali ya. Jadi misalnya mereka setel lagunya, terus nanti ada orang bilang itu kan lagu TikTok. Iya bener. Mungkin itu yang bikin BT kali ya. Karena dia tuh merasa gue udah dengerin lagu ini lama ya. Gue tuh yang pertama kali tahu lagu ini, lo baru tahu dari TikTok aja belagu lo. Iya mungkin gitu ya. Iya, padahal mah nggak apa-apa. Padahal mah sebenarnya untung di bandnya juga. Dan lo harusnya kalau lo sayang sama band lo itu, sama band yang lo idolain, harus senang juga. Jadi teman-teman lo tahu lagunya. Iya benar Gitu. setuju. Kita bijaksana sekali ya. Iya. Biasa lo ini. Tuh. Oke, lanjut. Itu tadi musik top 40. Oke. Sekarang kita lanjut mana nih? Oh ini. Ke bawah. Musik indie. Musik indie. Oke. Oh ini nih kebalikannya musik top 40. Oh iya benar. Benar. Musik-musik dari aliran indie biasanya ciri khasnya non mainstream, betul sekali. Jadi sangat amat tidak top 40 ya. Hanya beberapa orang yang tahu atau komunitas. Pecinta musik indie biasanya memiliki kreativitas tinggi dan berbeda, setuju? Karena orang udah pasti ngulik. Betul. Sayangnya mereka juga dianggap memiliki self respect yang relatif rendah. Tidak terlalu pekerja keras, kurang sensitif. Kepasifan, kecemasan, dan kepercayaan diri rendah adalah karakteristik kepribadian umum. Jadi dia kayak kebalikannya si top 40 ya? Nggak tahu ya, tapi kenapa jelek banget sih? Kok kayak negatif banget ya? Iya nggak ngerti gue. Jahat banget lo ini Cambridge. Jelas-jelas sekarang yang lagi merajai tangga musik Indonesia itu hampir semuanya berangkat dari indie. Bener. Hampir semuanya itu nggak bekerja sama dengan label-label besar. Oh iya, jadi katanya kalau komunitas. Berarti bener ya Kak, katanya kalau musik indie kenapa disebutnya musik indie karena dia nggak dari label. Iya benar itu benar. Dulu begitu, maknanya dulu begitu. Tapi sekarang maknanya udah beda ya? Sekarang udah maknanya sih paling beda. Sekarang udah hampir nggak ada, nggak ada batasan antara indie sama non indie. Karena sekarang hampir semua orang kan bisa menjadi musisi. Iya. Dengan bedroom studio masing-masing. Lo tinggal butuh laptop. Benar. Ya kan, lo udah bisa bikin musik sendiri. Bahkan lo nggak perlu bisa main alat musik, guys. Ya, sobat Elcuk. Lo bisa gambar semuanya sekarang. Jadi sekarang definisi musik indie adalah musik yang tidak pasaran. Buat gue sih nggak ada sih. Kalau buat mayoritas anak muda apa definisinya? Musik indie. Ya, nggak pasaran ya? Ya harusnya. Jadi kalau dulu kita bisa menggolongkan indie dan non indie atau major dan indie, mungkin sekarang yang ada itu cuman indie sama indie banget kali ya. Tahu? Karena gini, karena lu nih sekarang pulang nih. Ya. Lu bikin lagu. Pakai laptop lu. Nyanyi, terus lu bikin background musik apalah lu nyanyi. Lu bisa masukin sendiri ke platform. Iya sih. Iya kan? Benar. Terus lu musisi apa tuh namanya? Indie bukan? Indie. Iya, karena independen kan. Oh iya benar sih. Tapi hampir semua musisi yang sekarang udah terkenal pun treatmentnya kayak gitu sekarang. Tapi mungkin dia namanya udah gila-gilaan. Karena mereka udah gak butuh label, mereka sekarang cuma butuh distributor gitu-gitu doang. Jadi genre indie tuh udah hampir udah gak ada bedanya sama major udah sekarang. Udah gak ada beda. Iya. Okay. Tapi ini mungkin untuk maksudnya ya yang non mainstream ya di luar top 40 lah. Sedih banget sih. Gak usah gue ulang ya Sobat Elcuk. Sedih gue bacanya. Iya, kasihan. Self respect rendah. Berarti kan lu gak menghargai diri sendiri. Tidak terlalu pekerja keras berarti kan lu males ya, kayak pengangguran ibaratnya. Kasian banget. Terus kurang sensitif jadi lu nggak aware dengan sekitar lu. Ini yang buat list kayak sensi gitu sama. Iya sih. Terus orangnya pasif, suka cemas, kepercayaan diri rendah. Setahu gua anak-anak indie atau orang-orang yang suka band indie malah gayanya ini loh. Gayanya kayak pede yang banget. Bener. Pede banget. Bener, malah kayak kelihatan mereka percaya dirinya tinggi ya. Yoi. Itu. Ya kan? Cambridge sotoy nih. Suruh ketemu kita berdua dah. Sotoy nih. Ntar gue bawa ke skena-skena dah. Skena. Oh, anak-anak skena tuh suka indie ya? Iya kan harusnya. Kakak anak skena bukan?
Enggak, gue orangnya mainstream. Sama. Bener. Gue tuh sampai sekarang masih menjadi sobat padi dan sahabat Peter Pan asal lo tahu. Tapi Peter Pan jujur lagunya enak semua loh. Semua. Jujur loh. Iya. Ini kayak kita nggak mencoba sok beda guys, tapi emang beneran enak. Enggak. Zaman Peter Pan awal-awal muncul aja kan banyak yang nggak suka sebenarnya. Masa sih? Iya. Baru tahu kalau ini. Ada. Sheila on Seven pertama kali muncul banyak yang nggak suka. Kenapa gitu ya? Karena waktu itu bukan zamannya aja musik yang kayak gitu. Tapi dia malah gitu. makin terkenalnya. Nah itu kan dibayar gara-gara konsisten sama musikalitasnya kan juga apa namanya eksplorasi musiknya kan juga oke. Pokoknya dibayar dengan konsistensi lah. Iya sama benar. eksistensi. Benar. Gitu. Kan band kalau buat memperkenalkan lagunya dia jangan yang susah-susah dulu. Betul, yang gampang easy dulu. listening dulu ya. Iya, biasanya begitu. Betul. Oke, sorry ya buat para pecinta musik indie, nggak usah didengerin lah. Ini Cambridge sotoy. Iya nih. Ya, lo kalau mau komen silakan. Lo di pihak kita kan pasti. Karena gue yakin banyak yang nonton kita ini indie deh. Lanjut, musik apa? Musik country. Musik Tanto yang Yahya berakar dari Nashville. Ini Oke. identik dengan gaya hidup western. Keren. Para Cowboy pecinta ya? jenis musik ini biasanya merupakan pribadi yang pekerja keras dan mudah bergaul. Wow. Orang yang menyukai genre ini sering mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Orang-orang yang tertarik pada genre ini juga cenderung sangat stabil secara emosional. Walaupun lagu-lagu country sering bercerita tentang patah hati, mereka juga lebih konservatif dan tidak terlalu terbuka terhadap pengalaman. Mungkin ini maksudnya musik country orang-orang dewasa gitu ya? Musik country itu musik-musik ini cowboy-cowboyan. Iya. Kan kayak orang tua banyak. Kalau di luar negeri itu lu pernah nonton The Voice gak? Pernah. Black Shelton tahu? Tahu. Nah itu musisi country legend. Terus pernah nonton, siapa itu namanya? Siapa namanya itu ya? Kalau country di Indo kayak dangdut, enggak kan? Bener. Iya kan, kayak musiknya orang Indo, musiknya orang luar gitu. Iya, jadi ibaratnya katanya analoginya kalau di Indonesia itu dangdut, di Amerika sana country. itu country. Iya, gitu. soalnya kayak jadi mereka di sana pun suka dipandang sebelah mata. Iya, benar. Karena Padahal penikmatnya banyak banget. iya, karena kayak kalau misalnya aku nonton film-film yang satir-satir gitu, yang banyak komedi satirnya, orang-orang yang suka musik country tuh Kampungan. Iya, benar. Iya. Dicapnya tuh kayak udik gitu di film-film satirnya. Makanya nyebutnya kan country. Country kan kayak pedalaman. Country bukan town. Kalau kota gitu, gede berarti kan dia kayak town. sejenis apa maksudnya kalau di Indo tuh kayak ibaratnya dangdut gitu ya, yang kayak seperti itu. Oke, Padahal penikmatnya banyak iya, banget. penikmatnya banyak, Taylor tapi Swift orang-orang itu udah berapa kali menang country. Padahal dia kayak pop gitu juga ya. Kayak pop tapi ternyata Country pop. rootsnya dia country. Oh iya Gitu. I see. Tapi ini gue nggak terlalu ngerti juga sih dengan karakteristiknya. Tapi emang Sangat si stabil Taylor secara Swift, emosional. tapi Taylor Swift awalnya emang country sih kalau dipikir. Iya. Lagu-lagu lamanya tuh beda banget sama yang sekarang. Yang Iya. sekarang tuh kayak pop banget. Betul. Tapi beberapa kan dia Taylor Swift kan produktif abis ya. Jadi kayak hampir tiap sebulan tuh dia ngeluarin single. Sebel dah gue ngeliat itu kayak ini orang keren banget sih. Dikit-dikit Terus kayak ngeluarin tiap single dia lagi. putus. Iya, pokoknya tiap ada story apa gitu. Dia produktif banget sih. Produktif parah. Sumpah. Walaupun nggak sebanyak itu lagu country-nya di sekarang, dulu, tapi sampai sekarang pun dia masih tetap memproduksi lagu-lagu country. Dia tetap ada kategori country-nya Taylor Swift tuh. Kalau penghargaan. Makanya di Singapura 6 hari ya. Luar biasa loh. Oke. Itu tadi country buat lo yang suka Tantowi Yahya. Kalau di sini kita nggak punya musisi country. Nggak ada ya? Yang kita tahu cuma Tantowi Yahya. Ya kan country di sini dangdut. Oh enggak. Gitu ya? Maksudnya yang suka country yang di sono. Nggak ada ya di sini? Musisinya gue nggak pernah Yang tahu. mirip-mirip ada gak? Yang lagunya mirip-mirip? Nggak ada Ki? Hampir nggak ada. Country tuh nggak ada sih Ki. Karena kan country kan lagu pedesaan bule kan ceritanya iya, kan. benar. Nah lagu pedesaan kita kan jadi kayak lagu-lagu daerah sebenarnya. Iya sih. Kalau kita mau dipikir-pikir, kalau yang nasional ya dangdut. Iya benar. Tapi yang musisi yang melabelkan dirinya sebagai musisi country karena dia bikin album country ya Tantowi Yahya. Tantowi Yahya. Kayak gimana sih lagunya? Nggak pernah denger lagi. Dia biasanya lagu-lagunya banyak yang cover. Kalau Ebit G. Ade tuh lagunya? Ebit G. Ade mah pop. Oh itu pop ya? Pop. Pop zaman dulu tapi? Ya, karena emang dia orang zaman dulu ya. Iya sih. Nggak mungkin dia pop zaman sekarang. Karena dia bukan orang sekarang. Benar. Kita lanjut masuk ke genre kecengcet. Apa tuh? Kecengcet gitu. Tahu dong lo? Tahu. Apa itu? Bob Marley.
Iya betul. Musiknya Bu maksud saya. Reggae. Bukan musisinya. Reggae. Bentar ya, gue belum baca nih skripnya. Harusnya orang yang suka reggae itu orang yang bebas. Bebas ya. Oke. Tidak suka dikekang. Terus suka perdamaian. Iya kan? Itu yang gue tangkap dari reggae via Bob Marley. Oke. Benar ini gak? kita coba baca ya. Iya. Oke. Reggae, musik yang dipopulerkan oleh Bob Marley ini identik dengan Jamaika dan Pasti. gaya hidup bebas. Oh, Oke, benar satu. Para penggemar genre musik ini umumnya memiliki kreativitas tinggi, sensitif, santai dan mudah bersosialisasi, tapi mereka juga santai dalam menghadapi hidup dalam artian kurang pekerja keras. Kok ini negatif mulu ya, Bang? Mana negatif mulu ya? Cambridge sotoy banget dah. Iya, sotoy banget nih. Jelas-jelas Bob Marley waktu itu mendamaikan konflik apa gitu. Iya ya. Terus dari segi produktivitas kan dia luar biasa ya. Berarti kan harusnya pekerja keras dong. Mungkin penikmat musiknya bukan Bob Marley-nya kali ya. Oh iya benar. Maaf ya, Sobat Elcuk. Ternyata yang diomongin bukan Bob Marley-nya, penikmat musiknya. Gak tahu deh kalau penikmat musik. Di sini tuh band reggae banyak. Ada Stephen and Coconut Trees. Pernah dengar? Iya. Tahu. Terus apa namanya tuh? Apa itu namanya? Yang namanya SID. Itu ada reggae-reggae-nya juga. Aduh apa namanya? Siapa ya? Coba cari deh. Musisi reggae lokal. Musisi reggae lokal. Banyak sebenarnya. Rastafara, Toniki, ya Allah. Ras Muhammad juga ada reggae-reggae-nya ala-ala. Musisi reggae. Reggae tulisannya ini ya. Reggae. Reggae ya. Gimana sih tulisan reggae? Reggae. Oke. Reggae Indonesia. Banyak kok kita. Banyak ya? Kalau luar Toniki. Oh Soulja. Masya Allah Soulja lagunya enak-enak. Shaggy Dog yang nama SID. Ras Muhammad. Ada Cozy Republic. Ada Mbak Surip almarhum. Oh iya Mbak Surip. Terus Imanis masuknya reggae kalau di Wikipedia ya. Terus ada siapa lagi? Banyak lah pokoknya. Yang terkenal itu Stephen Coconut Trees, Soulja, Shaggy Dog, Toniki Rastafari yang sampai sekarang masih produktif luar biasa. Ada Cozy Republic, ada Mbak Surip dan lain-lain. Oke. Jadi buat lo yang menggemari musisi-musisi yang gue sebut barusan, ntar kita tag deh Instagramnya Cambridge ya. Lo omel-omelin aja nih. Karena lo dibilang lo nggak kreatif. Lo kreatif tinggi tapi tidak bekerja keras lo. Jadi hidup lo di situ-situ aja kayaknya. Oke, silakan komentar di 08 111 88 2245. Yang mau nelfon boleh? Ya boleh guys. Di nomor yang sama ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol soal karakteristik orang, terutama mungkin lo pengen curhat juga soal pasangan lo cocok apa enggak. Iya. Ya kan? Jadi lo punya pasangan di rumah, dia suka banget reggae, tapi kok dia orangnya pekerja keras banget nih, nggak cocok nih Cambridge gitu. Salah ya? Iya. Pacar lo suka apa? Diki suka hip hop deh. Hip hop nggak ada lagi. Ada deh kayak di bawah. Ada ya? Oh iya. Tapi kalau menurut kakak nih, kalau misalnya orang berpasangan, terus selera musik kontras, itu bisa jadi cekcok gak? Kayak kontrasnya tuh kontras banget. Kayaknya enggak. Kayak parah, kontras parah. Biasa aja. Harusnya nggak bakal bisa jadi cekcok. Tapi lu nggak bakal bisa seneng-seneng bareng. Ya, tapi gue punya teman. Temen gue ini pernah PDKT sama cowok. Nah, temen gue ini tuh selera musiknya tuh yang kayak top 40 gitu. Terus cowoknya ngatain dia, gebetannya. Ngatain udah apa? nggak aja bareng. Jadi gebetannya tuh suka musiknya indie gitu. Yang pokoknya bertolak belakang banget deh. Oke. Terus gebetannya ngatain dia kayak ih basic banget lu digituin. Terus akhirnya nggak jadi bareng. Akhirnya nggak jadi PDKT, nggak jadi jadian. Oh iya nggak jadi. Iya sebel sih emang. Sebel sih. Tapi emang beberapa orang kayak gitu. Iya. Gue juga punya story sebenarnya. Apa? Tahu Bon Jovi kan? Tahu. Gue punya teman suka banget sama Bon Jovi. Terus? Suka parah. Ya. Dia lagi PDKT sama cewek. Itu cewek, gue nggak tahu gimana ceritanya. Bener-bener nggak tahu Bon Jovi. Terus? Nggak jadi PDKT, ditinggal. Jadi itu sepengaruh itu ya? Untuk beberapa orang, dan ini true story ya Sobat Elcuk. Wow. Dia sekesal itu. Jadi si perempuan ini dinilai sama temen gue berdasarkan itu doang. Wow. Jadi kayak yang lain-lain gak valid. Yang lain udah gak penting. Lo kok bisa-bisanya gak tahu Bon Jovi? Berarti lo mungkin gak pernah lihat Google. Lo gak pernah baca berita gitu-gitu kali. Gak tahu gue.
Oke, jadi itu sepengaruh itu ya, seberpengaruh. Untuk beberapa orang. Oke, untuk beberapa. Oke, ini udah ada penelpon. Oh iya, keren sekali. Boleh. Silakan. Halo. Halo. Oh, belum. Belum ya? Kita Belum baca komen di YouTube dulu ya. Boleh. Mana YouTube-nya? Oh my god. Oh, ada dialnya keren sekali. Oke. Hai. Halo. Halo, Assalamualaikum. Shalom. Halo, Shalom. Shalom. Siapa lu? Siapa lu? Nama-nama. Gua Anthony. Antoni, keren Hai, sekali Anthony. nama lu. Antoni dari tadi nonton kita nggak? Yoi dong. Ada yang lu setuju atau Nonton, malah ya. nggak setuju dengan pernyataan-pernyataan dari penelitian Cambridge ini soal karakteristik orang Ya. berdasarkan selera musik? Gua nggak setuju 100% sih. Oke. Yang lu tipikal genre apa sebenarnya? Gue semua genre masuk. Semua genre masuk, tapi ada gak satu genre spesifik yang lu suka banget? Apa ya? Gue mau bilang gue suka banget. Kok kalau yang gue suka banget tuh hip hop. Oke, Oh, hip-hop, I oke. see. Gue suka Travis Scott. Gue suka The Weeknd. Gue suka Oke. banyak lah kayak gitu-gitu. Tapi yang setiap hari gue dengerin itu BMTH. Oh, Bring Me The Bring Me The Horizon berarti tuh rock ya? rock ya Pak ya? Rock. Heeh. Rock. Terus BMTH. Gue suka Nirvana. Gue suka apa? Oh, jadi lebih Oke. ke rock ya? Kiss. Nih, Gitu. Antoni. Ini Yoi. mumpung ada lu, ini kan rock belum kita bacain kan? Iya. Gue pengen langsung Kita- konfrontasi kita- aja ya. iya, Langsung kita konfrontasi aja ya. jelasin ya. Buat orang yang suka rock itu, menurut hasil survei dari North, para pecinta genre musik ini memiliki kepribadian yang cukup sensitif. Bener nggak lu? Bener Lo nggak? gampang tersinggung berarti orangnya. Iya. Dulu iya. Sekarang sih gue udah belajar untuk gak mulai tersinggung. Oh, Oke. Oke. Netizen julid ya. Kalau sekarang Dulu lu gua udah anggap baperan netizen ya. Oke. Terus Dulu gue baperan. oke, itu satu. Terus lu katanya orangnya slow. Bener gak? Jadi nggak satset. Yoi, gue santai banget coy. Oh bener nih. Oke, Hebat jadi ini juga berarti nih. penelitian Cambridge ini beneran loh. Buat yang ini doang. Oh, ini Sama buat si Antoni. Ini cocokologi aja ya. Iya iya Cocokologi iya. aja, Makanya iya, ini- iya. ini Untuk dua yang itu bener sih. bener. Bener ya, so far. Apalagi Nas? Kreatif. Kreatif nggak lu? Mantep. Mantap katanya. Bener-bener. Gue kreatif nggak kreatif sih. Tapi gue kalau banyak bikin ide lah. Enggak, gue curiga nih gara-gara yang kita ngomongin masih positif semua jadi lu ngaku gitu. oke Ntar negatif. pas negatif. Enggak, serius, Iya, serius. Oke oke Sulit- oke. Bener, sulit kalau bersosialisasi. nanti selanjutnya ada yang salah, gue salahin. Oke Oke. oke. Sulit bersosialisasi. Sulit Sosialisasi. Ya Kalau enggak. itu gue nggak setuju. Oh, nggak setuju. Oh, Jadi lu lu orang ekstrovert. gaul parah ya? Enggak, gue sebenarnya aslinya gue introvert, tapi gue mudah untuk berbaur gitu aja sih. Oh, jadi easy going Hmm. orangnya. Iya. Atau Oke. copet sih. Apa Copet tuh mudah berbaur loh. Copet tuh harus punya kemampuan berbaur yang luar Tidak biasa. begitu bapak abang. Oh, iya. Maaf. Iya. Oke. Kalau gue tuh, gue kemana-mana lebih suka sendiri ya. Tapi kalau misalkan Oh. diajak ngomong orang, gue nyambung aja. Bisa ke nyambung. Oh, semua. jadi dia Iya. kalau ditanya pengen bergaul apa enggak, dia mudah bergaul tapi dia nggak suka bergaul. Gue gak suka keramaian sebenarnya. Dia Oh, nggak dia suka nggak keramaian. keramaian. Oh. Tapi ketika Iya, dia gua dihadapkan nggak pada suka keramaian atau Dia bisa teman-teman baru, handle. dia bisa handle. Oke. Tapi benar berarti lu sulit bersosialisasi karena kalau kita ngomongin suka nggak suka, lo kan nggak suka sebenarnya Iya, ketemu nggak tiap suka, tapi bisa. selalu ketemu sama orang baru lu males kan? Mm-mm. Mungkin dulu gue suka ya. Sekarang udah gak suka karena temen itu tai semua deh, kalau menurut gue. Wah, Temen itu apa? Tai. Oh, tai. Bagus. ini sesuai pengalaman ya. Oh, iya, dia sering Iya. berarti dia sering Sering dapet dicepuin mungkin. Betul. Pasti temen lu juga punya temen yang kayak tai lah. Ya, Ada cuman dikit, Pak. Tapi kalau dari cerita lo kayak semua Cuman nggak temen lu. semua, nggak semua Iya, gitu. Makanya. Karena kayak makanya gue males buat kenal orang baru tuh, baru kenal aja udah kayak tai, tau gak? Iya, Oh, tapi sabar ya. tapi Boleh nggak tainya nggak kentul ke kita? Boleh nggak? Oh, Ini kan iya. cuma cerita doang nih, Pak ya. Oh, iya, Tony. tapi jujur itu loh kayak gue juga gampang kesel sama orang loh orangnya. Oh iya. Tapi gue nggak yang gue tai-taiin. Iya benar sih. Kayak gue kayak simpen di dalam hati aja. Itu Iya. normal gak sih kalau gampang
bukan gampang gak suka sih, Gampang gampang gak suka. ilfeel gitu sama orang. Normal-normal aja kan, Normal-normal apalagi aja itu kan. orang belum dikenal. Iya, normal. apa-apa kan. Ya, Tapi mungkin gitu kali Antoni ya. perlu belajar dari Anas juga. Sebaiknya yang kata-kata tai itu disimpan dalam hati aja. Ya, Atau iya. nggak usah di-on-airin Kadang- lah. Iya. Kadang yang gua gua kadang nggak setuju juga sih sama kata-katanya si Anastasia ya. Karena yang gua first impressionnya, wih tai ini orang. Tapi pas gua kenal lebih dalam, wah ternyata orangnya baik banget gitu. Oke. Oh, ada yang begitu. Ada yang kayak gitu juga tapi bener. Jadi tak kenal maka tak sayang gitu. Iya. Iya, Tapi kan ilfil Ada biasanya yang- dari hal-hal kecil. Misalkan si Anas, Iya. mungkin maksudnya Anas ya. Dia ngelihat cowok pertama Iya. kali dikenalin ganteng banget. Abis itu pas ngobrol ada upilnya gantung, Pak. Gitu. Nggak, Itu kan bikin ilfil dong, ya kan? Tapi bukan ilfil lebih ke sana, ilfil Oh, itu iya. kayak misalnya orangnya ngaret kayak, Oh, ih iya. ngaret banget nih orang Iya, gitu, iya, itu kesel, nyebelin sih. kesel sendiri Itu gitu. nyebelin. Lebih ke yang sifat-sifat kecil gitu loh. Tapi kan kalau ngaret gara-gara ada yang meninggal, Iya sih. ya makanya lu cari tahu dulu, jangan ngomel dulu. Bener sih. Tapi udah kesel duluan gitu loh. Gak bisa, ada yang bisa ya? meninggal. Nih, lagi ya Antoni, lu kurang suka bekerja keras nggak orangnya? Iya, katanya di sini kayak Oh gitu. enggak, Oh enggak. gua pekerja parah. Oke. Suka lu kerja keras. banget. Sebenarnya secara dasar ya orang tuh gak ada yang suka tau kerja keras. Pengennya bangun-bangun kaya. Masa lu nggak bisa suka ya, sih Pak? bekerja keras? Gue sih gak suka. Mungkin dia Tapi jarang gua harus, mengeluh. Dia itu jarang beda. mengeluh. Mungkin dia orangnya jarang mengeluh. Oh, jarang mengeluh. Bener lu jarang mengeluh ya? Iya. Kalau jarang mengeluh enggak juga. Mengeluh pasti pernah. Tapi Pernah. ya dibilang sering enggak, dibilang jarang juga enggak gitu. Ngeluh ada Oke, aja gitu. Tapi Iya, jadi iya. dia yang gue bilang maksud gue pekerja keras tuh gue tiap hari improve lah dalam diri oke. gue Iya. tuh gimana Hustling lah, caranya. dia hustling gitu. Iya hustle, orangnya hustle. Ya, grinding. Dan gak suka yang kayak gitu-gitu aja. Kalau Iya. bisa Benar, level benar. up Bagus, kenapa bagus, enggak? bagus. Setuju, Bagus, setuju. bagus. Setuju banget. Pokoknya yang gak bagus dari lu cuman lo tai-taiin temen lu doang. Udah itu doang. Antoni, terima kasih banyak Antoni ya. Oke, thank you Anthony. Thank you Antoni. Siap. Oke. Oke, itu tadi tentang pecinta musik rock ya. Yoi, kita masih Ya. ada pecinta musik klasik juga nih ya. Sama ada rap juga, mau yang mana duluan nih? Rap dulu aja. Ya, rap aja deh. Kayaknya klasik kan berarti klasik kan Beethoven gitu-gitu kan? Kayaknya iya. Cuman jadi background sosmed. Lagu-lagu deh. itu. Pencitraan itu maksudnya. Bukan. Oh, bukan. Musik-musik background biasa aja itu kan. Iya sih. Oke. Kalau rap seperti apa? Menurut Oke, ini gue belum baca juga kak. Jadi Iya, coba. Lu kalau mau menurut mencoba gua, ya? Silakan, rap. orang-orang yang suka rap Hmm. atau hip hop itu Swag pasti, men. Swag, ya bener, Yoi. yang kayak drippy yang kayak PD-nya parah, Bu. bener. PD Dan parah. biasanya tuh pasti mereka jago bahasa Inggris. Iya, karena mereka Kan suka kayak, nge-rap. Kayak yang kayak Sama "What's up, satu man?" hal ya, gitu-gitu. orang yang suka rap sama hip hop, kenapa pakai apa aja pantes ya? Kayak keren gitu ya. Iya. Bener, Gue bener, nyoba hal yang sama, tuh kayak nggak berani keluar rumah gue. Enggak, mungkin menurut gue kita kurang pede aja sih. Nggak bisa men. Kalau itu tuh attitude gitu loh. Jadi kalau lu nggak punya Oke, attitude-nya, kalau kita nggak swag tuh kayak nggak kurang bisa. gitu ya. Pakai pakaian itu nggak bisa, Kayak nggak walaupun cocok. outfit kita udah bagus, tapi kalau kita Bener. kurang swag, Nggak bisa. bener sih. Iya kan? Itu menurut gue Itu ciri rap. khas orang suka hip hop sama rap. Pertama Setuju. ngomongnya pasti internasional. Yo, Yang kayak yo what's up gitu-gitu. Yo. Terus swag, swag. Ya, yang pokoknya kayak gitu swag lah. banget. Terus yang kayak drippy, ya kayak gitu lah. Ya gitulah. Bener apa enggak? Ya, coba kita lihat ya. Menurut penelitian dari Cambridge ini, penggemar rap cenderung memiliki harga diri yang tinggi dan biasanya ramah. Setuju? Ya. Orangnya baik-baik. Walaupun Kayak- gayanya dalam walaupun tanda gayanya kutip awal-awal tengil. Iya, tapi ternyata Begitu baik. ngobrol baik. Setuju gue. setuju. Dan penggemar musik hip hop pun terbukti supel dan ekstrovert sejati. Ya. Selain getaran energik dan ritmis, pendengar hip hop suka bersosialisasi, pergi ke pesta, Ya. dan memiliki harga diri yang cukup tinggi. Di samping itu orangnya imajinatif, berpikir cepat, dan orang yang kreatif. Anjay, Gitu. oke. Ya kan lu nge-rap kan, ya udah nama gue Kamal, kita ketemu lagi di sini, Bener, bener. Terus gitu. Kalau suka bersosialisasi dan pergi ke pesta mungkin karena kalau di klub itu banyak juga, apalagi klub-klub Jaksel, itu lagunya banyak yang hip hop gitu kali ya. Iya, sekarang kan lagi hype juga Lagi ya. hype banget. Yoi. Betul, ya setuju. Kayak ya so far Gua positif beda- ya, so far positif So far, sih. so far positif. So far positif. Ini kita mau nyapa-nyapa yang ada di YouTube, ada Dimitri, ada Ciben, ada Neji. Hai semuanya. Blues belum ya? Blues kayak di bawah deh. Nah, ini. blues terakhir Ha, guys. blues. Tadi ada yang nanya soalnya kan, Neji, aku Coba suka ya, lagu blues kita- gimana? Oke. Neji, simak baik-baik.
Blues ini umumnya memiliki 5 karakteristik, yaitu Kreatif, terus. mencintai diri sendiri tapi bukan narsis ya. Oh gitu ya, oke. Ada Terus? tanda kurung. Iya betul. Tapi Mudah bergaul. Gue lagi mencoba menelaah gimana tapi ya. Oke, terus. Mudah bergaul dan cenderung santai dalam menghadapi banyak hal. Tuh dia, Oke. blues. Lo kayak gitu nggak, Neji? Iya. Blues tuh kayak lagu apa ya contohnya ya? Kayak gue suka ketuker-tuker gitu deh kak. Gugun. Gugun Blues Shelter kalau yang di sini. Kalau yang luar? Lokal. Luar blues itu ada siapa tuh namanya yang ada filmnya? Si Michael J. Fox. Jamie Fox. Duh. Siapa namanya? Siapa ya? Ray Charles. Itu Aduh, blues. nggak tahu lagi, coba cari deh. Agak deket-deket sama jazz juga Iya, sebenarnya mirip-mirip blues. kan? Agak mirip-mirip. Soalnya kan rootsnya mereka kan berdua black music sebenarnya. I Dari see. orang-orang apa namanya African American. American. Ya, ya, Betul. benar-benar. Agak mirip-mirip. Tapi kayak jujur orang-orang African American suaranya emang bagus-bagus sih kalau Yoi. buat nyanyi jazz sama Tapi bedanya kalau sama jazz, blues itu kayak ada jeng jeng jet jeng jeng Oh, ada kayak kayak reggae? tekanan. Enggak, maksudnya Apa deh? ada tekanan-tekanan kayak Nuanas. Oh, kalau jazz Gue enggak? suka Sabelana. Oh. Gitu. Kalau jazz? Kalau jazz yang kayak lebih santai ya? Lebih yang kayak, chill. oh, Gitu. I see. Oh, Blues oke, sama soul tuh oke, agak oke. deket gitu lah. Ribet Oke. ya. Iya banyak Genre ya. banyak banget sih. Iya banyak banget guys. Untung kita suka semuanya. Mm-mm. Terakhir, ini mungkin harusnya semua orang menyukai genre musik yang satu ini ya. Musik Pop, pop. bukan ayam ya guys. Bukan. Oke, penggemar musik pop hits cenderung pekerja keras dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Betul. Para peneliti mengatakan bahwa mereka cenderung kurang kreatif dan lebih gelisah. Wow. Karakter para pecinta musik ini memiliki kepribadian santai, menyukai hal yang simple, Oke. pandai berbagi waktu serta suka membuat orang lain senang. Oh ya Allah, baik Oke. banget. Nah, tipe popnya sendiri berbeda-beda. Oke. Cowok yang lebih menyukai pop mellow merupakan sosok yang lembut, santai dan cinta damai. Oke. Sedangkan cowok yang suka genre pop modern biasanya cenderung agak labil, terkadang gampang terbawa arus, lembut dan gak suka jadi pusat perhatian. Nih harusnya ada contohnya. Pop modern tuh yang mana? Iya. Pop mellow tuh yang kayak gimana? Pop mellow yang kayak lagu pop Apa berarti? galau gitu maksudnya. Kayaknya. Pop Kalau pop galau, modern, oh iya benar. Pop mellow kayak pop galau. Kalau pop modern kayaknya yang kayak The Pop Weeknd aja. deh. Yang kayak ya, ya udah pokoknya pop yang aja. middle beat lah. Iya benar. Yang beatnya tengah-tengah moderate Iya, iya, lah. oke. Bukan yang kayak bikin lagu lo Justin nangis-nangis. Bieber gitu kali ya. Mungkin. Iya, Tapi kan lagu mungkin. Justin ada yang mellow juga. Iya, tapi yang gak mellow-nya mungkin. Iya. Mungkin pop mellow yang kayak lagu Justin yang mellow mungkin. Kalau sekarang coba gue lihat yang lagi happening. Kita lihat di top chart. Yoi. Karena banyak lagu pop yang masuk top 40 juga pasti. Karena Ya, mayoritas malah orang. rata-rata lagu top 40 ya lagu pop harusnya. Karena lagu pop tuh emang easy listening banget sih. Kayak catchy aja gitu. Karena emang harusnya begitu kan. Iya. Coba. Top Musik 40. Indonesia pop. Top 40 Indonesia. Ada nih nomor Siapa 1. ya? Anggi Marito. Tak segampang itu. Tapi ini Nah, pop bisa bukan jadi. ya? Pop pasti itu. Pasti pop ya. Oh. Top 40 pop gak ada apa ya? Ada. Oke, gue gak ada sinyal ya. Jadi gue ngandelin lo aja Nas. Oke, ini kita lihat internasional ya. Oh ya boleh. Internasional ada nomor 1 Seven. Jungkook. Korea ya? Iya Korea. Korea itu. Gila Korea mantep banget sih. Iya. Pop kan tinggal ditambahin K kan jadi K-pop. Oh, oke jadi kalau K-pop tuh genrenya pop, tapi Korean pop. Harusnya Korean pop. Karena kan kita punya dulu tuh ada genre J-rock. Iya, Japan rock. Ada Iya, bandnya iya, juga iya, di sini benar-benar. kan. Kalau J-rock Ada iya. J-pop juga sebenarnya. Kalau J-pop kayak J-rock enggak? Kalau J-pop ya kagak J-rock lah. J-pop kayak Yoasobi. J-rock itu yang lu kayak buang air nggak cebok tuh, J-rock tuh. Iya gak sih? J-pop ya tahu sih tipikal-tipikal kayak gimana. Ya, lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu cintanya Jepang zaman dulu. Iya. Biasanya Wah. pop tuh cenderung lagu-lagu cinta. Iya. Yang paling gampang kalau pop tuh kayak gitu. Pasti lagunya tentang love story. Benar. Gitu. Kalau sekarang yang kita bilang pop ya mungkin Krispati. Pokoknya pop kalau nggak ya tentang love story lah, mau mellow ataupun jatuh cinta gitu ya. Ya, begitu. Oke. Udah ada penelpon lagi. Keren sekali, luar biasa. Wow. Oh enggak. Oh enggak jadi. Oh, ya oke. Nyata belum diketik ya. Ternyata Belum selesai. Belum selesai ketik guys. Itu dia tadi pokoknya karakteristik orang-orang berdasarkan selera musiknya Betul. ya. Kalian yang mana nih guys? Ya, dan setuju apa enggak? Ya. Makasih Kalau kakak buat- setuju gak?
beberapa kan dari tadi kan kita udah Iya sih, kelihatan udah ada kasih yang benar ada yang enggak ya. insight masing-masing Oke, kan. oke, Ada yang oke. benar ada yang enggak gitu. Tapi yang paling sedih Indi lah udah. Ya ini Indi kayak orang sensi gitu deh sama Indi. iya kayak mati aja lo gitu. Sebel banget gue sama Cambridge ini. Kalau bahasa Cina moyung. Moyung. Iya, Apa itu artinya? moyung suram gitu. Oh masa depannya kayak Madesu. Iya. Ya kayak gitu tuh si Cambridge menggambarkan orang-orang penyuka Parah indie banget ya. tidak kreatif, tidak suka bekerja keras, terus apa gelisah apalah jahat banget. Hah, Jahat banget sih. Cambridge lo. Gak bakal kita pakai lagi penelitian lo ya. Tahu. Gue pengen pakai penelitian ini aja BMKG. Kayaknya lebih enak dibaca-bacainnya. Oke. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Sobat Langit dan Elcuk. Sobat Elcuk. Betul, Sobat Langit dan Sobat Elcuk. Jangan lupa nanti bisa dilihat tayangan ulangnya juga Ya, bisa di dilihat di channelnya. YouTube Elcuk Entertainment. Betul. Kalau di Langit ada tayangan ulangnya nggak? Nggak ada. Nggak tahu, ada gak ya? Tapi Nanti- kalau misalnya kalian mau mendapatkan info terupdate kita kita kapan lagi podcast? Selasa kan? Selasa depan jam Iya, Selasa 8 depan. ya. Jam 8 pokoknya pantengin Ya, terus. dan podcasternya bukan cuma kita guys, jadi kalian bisa juga download aplikasi Langit Musik dan subscribe YouTube Betul. channel Elcuk Entertainment Betul. untuk tetap up to date sama podcast-podcast yang lain juga. Betul sekali. Kalau begitu sekarang kita signing out dulu. Saya Kamal Bye. pamit. Aku juga pamit, Tasya. Katanya Anas. Oh ya. Oke, mulai sekarang nama aku Anas. Gue udah manggil lo dari menit pertama tuh Anas. Terus lu pamit Tasya. Ini krisis identitas ya? Iya betul. Lu Oke. tentuin deh lu mau Oke, siapa sih mulai sebenarnya. sekarang nama aku Anas guys. Oke. Oke. Saya Anas pamit. Ya, saya Kamal juga pamit sampai Oke. ketemu di See you. Cuaks berikutnya Cuaks. ya. Cerita Halu Anastasia Kosasi. Bye.